Pada kesempatan kali ini, kami akan mengujikan sebuah video pembelajaran yang membahas materi tentang uji homogenitas varians. Apa itu uji homogenitas varians dan apa saja yang akan dibahas? Langsung saja kita simak videonya. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu uji homogenitas varians? Jadi, pengertian dari uji homogenitas varians adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau homogen, atau memiliki karakteristik yang sama. Sebagai contoh, jika kita sedang meneliti suatu kasus, misalnya mengukur pemahaman siswa terhadap suatu materi pada pembelajaran matematika, maka data yang dimaksudkan homogen adalah data siswa yang kita jadikan sampel pada penelitian tersebut memiliki karakteristik yang sama, misalnya berasal dari tingkat kelas yang sama. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai macam-macam dari uji homogenitas. Berdasarkan jumlah kelompok data, uji homogenitas terbagi menjadi dua macam, yaitu uji homogenitas dua varians dan uji homogenitas dengan k-varians. Uji homogenitas dua varians dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji F, sedangkan uji homogenitas k-varians dapat dilakukan dengan teknik uji Leven atau uji Bartlett. Selanjutnya, kita langsung saja ke bentuk uji homogenitas yang pertama, yaitu uji homogenitas dua varians dengan menggunakan teknik uji F. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengujian homogenitas dengan uji F ini dapat dilakukan ketika data yang diuji hanya ada dua kelompok data. Uji F ini dilakukan dengan cara membandingkan varians data terbesar dibagi dengan varians data terkecil. Sebagai syarat, uji F ini hanya dapat dilakukan pada kelompok data yang berdistribusi normal. Nah, selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah untuk menguji homogenitas dengan uji F? Jadi, yang pertama, lakukan uji normalitas untuk setiap kelompok data. Karena pengujian homogenitas dengan uji F ini haruslah data yang berdistribusi normal, maka langkah yang pertama kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai teknik, ada teknik Lilliefors, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dan lain-lain. Setelah ditunjukkan bahwa data berdistribusi normal, maka selanjutnya kita tentukan taraf signifikansi atau alfanya. Biasanya menggunakan taraf signifikansi 1%, 5%, ataupun 10%. Setelah menentukan taraf signifikansi, langkah ketiga adalah perumusan hipotesis. Hipotesis yang kita rumuskan ini ada dua tipe, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Uji hipotesis ini dapat dilakukan secara uji satu pihak, kanan atau kiri, ataupun uji dua pihak. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Sedangkan uji dua pihak digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Langkah yang keempat adalah menentukan besaran-besaran yang dibutuhkan dalam uji F. Dengan perumusan varians yaitu S kuadrat sama dengan N dikali sigma dari 1 sampai N XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma dari 1 sampai N XI kuadrat dibagi dengan N dalam kurung N-1, maka besaran yang dibutuhkan dalam uji F adalah N, sigma X, dan sigma X kuadrat. Setelah kita menentukan besaran-besaran yang dibutuhkan, maka langkah kelima adalah mencari nilai F hitung dengan perumusan F sama dengan S kuadrat terbesar atau varians terbesar dibagi dengan S kuadrat terkecil atau varians terkecil. Setelah kita mendapatkan nilai F hitung, maka langkah keenam adalah menentukan nilai F tabel. Perumusan nilai F tabel bergantung pada jenis uji yang kita gunakan. Jika kita menggunakan uji pihak kanan, maka nilai F tabel sama dengan F alpha, dk1, dk2. Jika kita menggunakan uji pihak kiri, maka nilai F tabel adalah F1 min alpha, dk1, dk2. Sedangkan
Jika kita menggunakan uji dua pihak, maka nilai F tabel adalah F1 min setengah alfa, dk1, dk2, dan F setengah alfa, dk1, dk2. Dengan alfa itu adalah taraf signifikansi, dk1 sama dengan n pembilang dikurangi 1, dan dk2 adalah n penyebut dikurangi 1. Penentuan nilai F tabel ini dapat kita lakukan dengan cara melihat tabel uji F yang bisa kita dapatkan di sumber-sumber seperti internet ataupun dalam buku. Langkah ketujuh adalah menentukan kriteria pengujian. Penentuan kriteria pengujian ini juga bergantung pada jenis uji yang kita gunakan. Jika kita menggunakan uji pihak kanan, maka H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel. Jika kita menggunakan uji pihak kiri, maka H0 diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel, dan H0 ditolak jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. Sedangkan jika kita menggunakan uji dua pihak, maka H0 diterima jika nilai F hitung berada di antara kedua nilai F tabel, dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F setengah alfa, dk1, dk2, atau F hitung lebih kecil daripada 1 min setengah alfa, dk1, dk2. Setelah kita mendapatkan nilai F hitung dan F tabel, maka langkah terakhir adalah membandingkan nilai F hitung dan F tabel, serta membuat kesimpulan. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah pengujian homogenitas menggunakan teknik uji F, mari kita langsung coba contoh kasus berikut. Berikut adalah data produksi sepatu dalam Ribuan Kodi oleh dua kelompok karyawan pabrik Sentosa tahun 2006. Suatu riset ingin mengetahui apakah dua kelompok X1 dan X2 yang menghasilkan sepatu mempunyai variansi yang homogen atau tidak, dengan taraf signifikansi adalah 5%. Dengan langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya, mari kita coba selesaikan contoh kasus tersebut. Langkah yang pertama adalah menunjukkan bahwa data yang ada pada contoh kasus tersebut berdistribusi normal. Untuk menunjukkannya, kami menggunakan teknik uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji normalitas ini dilakukan satu persatu dimulai dari kelompok data yang ke-1 dan selanjutnya data kelompok yang kedua. Langsung saja kita ke kelompok data yang ke-1. Langkah pertama pada uji normalitas Shapiro-Wilk adalah perumusan hipotesis, yaitu H0 berbunyi data kelompok karyawan 1 berdistribusi normal, dan H1 berbunyi data kelompok karyawan 1 tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai D dengan perumusan D sama dengan sigma dari 1 sampai N dalam kurung XI min X bar kuadrat. Dengan X bar 6,833, maka nilai D yang diperoleh adalah 13,6668. Setelah kita mendapatkan nilai D, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai T dengan perumusan T3 sama dengan 1 per D dalam kurung sigma 1 sampai K AI dalam kurung XN min I ditambah 1 dikurangi XI kuadrat. Maka dengan perhitungan sebagai berikut, diperolehlah nilai T sama dengan 0,9353. Setelah kita mendapatkan nilai T, maka selanjutnya kita mencari nilai tabel. Pada tabel Shapiro-Wilk dapat dilihat bahwa nilai 0,9353 terletak di antara alfa 0,1 yaitu 0,883 dan alfa 0,5 yaitu 0,943. Artinya, nilai p-value lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah menerima H0. Dan kesimpulannya adalah data produksi sepatu kelompok karyawan 1 berdistribusi normal. Selanjutnya, kita tunjukkan pula bahwa kelompok data kedua juga berdistribusi normal. Dengan cara yang sama seperti pada kelompok data ke-1,
Maka dapat ditunjukkan pula bahwa produksi sepatu kelompok karyawan 2 juga berdistribusi normal. Setelah kita menunjukkan bahwa data produksi sepatu pabrik Sentosa tahun 2006 berdistribusi normal, maka selanjutnya kita tentukan taraf signifikansinya. Pada kasus ini, kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Langkah selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Pada contoh kasus kali ini, kita menggunakan uji dua pihak. Maka hipotesisnya adalah H0 atau hipotesis 0 berbunyi, kedua data sampel produksi sepatu oleh dua kelompok karyawan X1 dan X2 pabrik Sentosa tahun 2006 adalah homogen. Dan hipotesis alternatif atau H1-nya berbunyi, kedua data sampel produksi sepatu oleh dua kelompok karyawan X1 dan X2 pabrik Sentosa tahun 2006 adalah tidak homogen. Setelah kita merumuskan hipotesisnya, maka selanjutnya kita tulis besaran-besaran yang dibutuhkan dalam uji F, yaitu N, sigma X, dan sigma X kuadrat. Pada data ke-1 atau X1, diketahui nilai N adalah sama dengan 12, nilai sigma X sama dengan 82, dan sigma X kuadrat sama dengan 574. Sedangkan pada data kedua atau X2, nilai N adalah 10, sigma X sama dengan 57, dan sigma X kuadrat sama dengan 333. Dengan rumus varians, didapat nilai varians data kelompok karyawan 1 adalah 1,24 dan varians data kedua adalah 0,9. Setelah kita mendapatkan besaran-besaran yang dibutuhkan dalam uji F, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai F hitung dengan perumusan F hitung sama dengan S kuadrat terbesar atau varians terbesar dibagi dengan S kuadrat terkecil atau varians terkecil. Maka nilai F hitungnya adalah 1,24 dibagi dengan 0,9. Hasilnya 1,38. Setelah kita mendapatkan nilai F hitung, selanjutnya kita tentukan nilai F tabel. Karena kita menggunakan uji dua pihak, maka rumus F tabelnya adalah F tabel sama dengan F1 min setengah alfa, DK1, DK2, dan F setengah alfa, DK1, DK2. Kita mempunyai alfa sebesar 0,05. DK1-nya adalah N1 dikurangi 1, yaitu 11. Dan DK2-nya adalah N2 dikurangi 1 sama dengan 9. Maka nilai F tabel yang didapat adalah F 0,975,11,9 dan F 0,025,11,9. Setelah dilihat pada tabel uji F, maka diperoleh nilai F tabel adalah 0,279 dan 3,912. Selanjutnya, kita tuliskan kriteria pengujiannya, di mana H0 diterima jika nilai F hitung berada di antara F1 min setengah alfa, DK1, DK2, dan F1 F setengah alfa, DK1, DK2. Dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F setengah alfa, DK1, DK2, atau F hitung lebih kecil daripada 1 min setengah alfa, DK1, DK2. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah membandingkan nilai F hitung dan F tabel, serta membuat kesimpulan. Tadi sudah kita peroleh bahwa nilai F hitung adalah 1,38 dan nilai F tabel adalah 0,279 dan 3,912. Maka dapat kita peroleh bahwa nilai F hitung berada di antara kedua nilai F tabel, yaitu 1,38 lebih besar daripada 0,279 dan lebih kecil daripada 3,912. Maka dapat kita simpulkan bahwa oleh karena F hitung berada di antara kedua nilai F tabel, maka berdasarkan kriteria pengujian, H0 diterima. Berarti kesimpulannya, kedua data sampel produksi sepatu oleh dua kelompok karyawan X1 dan X2 pabrik Sentosa tahun 2006 berasal dari populasi yang homogen. Jika sebelumnya telah dibahas mengenai uji homogenitas dua varians, selanjutnya akan dibahas mengenai uji homogenitas dengan K-varians. Diingat kembali pada slide sebelumnya bahwa uji homogenitas K-varians dibagi menjadi dua, ada uji Bartlett dan uji Levin.
Mari kita simak apa itu uji Bartlett dan uji Leven. Yang pertama, uji Bartlett. Pengujian homogenitas dengan uji Bartlett dapat diperuntukkan apabila data yang akan diuji lebih dari 2 kelompok data atau sampel. Nah, pengujian homogenitas dengan uji Bartlett dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, sajikan data semua kelompok sampel, misalnya seperti berikut. Nah, berikut adalah contoh tabel format data uji Bartlett. Nah, kemudian menentukan hipotesis, lalu menghitung rata mean dan varian, serta derajat kebebasan setiap kelompok data yang akan diuji homogenitasnya. Nah, perlu diketahui, untuk pengujian homogenitas covariance dengan uji Bartlett maupun uji Leven, hipotesisnya sama. Nah, yang selanjutnya, sajikan derajat kebebasan dan varian setiap kelompok sampel dalam tabel pertolongan berikut, serta hitung nilai logaritma dari setiap varian kelompok dan hasil kali derajat kebebasan dengan logaritma varian dari tiap kelompok sampel. Dapat dilihat ya pada tabel pertolongan uji Bartlett ini, tabel penolong uji Bartlett, di mana ada kelompok sampel, A, B, C, dan seterusnya, dan sebagai berikut. Setelah itu, setelah dibuat tabel, menghitung varian gabungan dari semua kelompok sampel dengan rumus sebagai berikut. Varian gabungan itu sigma NI dikurangi 1 dikali SI kuadrat dibagi sigma NI dikurangi 1. Setelah mendapat nilai varian gabungan, hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan Bartlett dengan rumus berikut. B sama dengan logaritma varians gabungan dikali dengan sigma NI dikurang 1. Nah, kemudian hitung nilai C kuadrat dengan rumus C kuadrat itu sama dengan ln 10 dikali dengan harga satuan Bartlett dikurang sigma NI dikurang 1 dikali logaritma SI kuadrat atau varians. Nah, lalu menentukan harga C kuadrat tabel. Nah, pada taraf nyata misalnya alfanya adalah 0,05 dan derajat kebebasannya itu adalah K-1. Maka C kuadrat tabelnya itu adalah X alfa K-1. Nah, dalam hal ini K-nya itu adalah banyaknya kelompok sampel. Alfanya kita masukkan 0,5 tadi jika taraf nyatanya itu 0,05. Selanjutnya, menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Nah, kriteria pengujiannya adalah pertama, tolak H0 jika C kuadrat hitung itu lebih besar dari C kuadrat alfa K-1 atau C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Nah, yang kedua, terima H0 jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Nah, hipotesis yang diujinya adalah H0 semua populasi mempunyai varian sama atau homogen dan H1 bukan H0 adalah populasi yang mempunyai varian berbeda atau tidak homogen. Nah, itu dia langkah-langkah dalam uji Bartlett. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita simak contoh kasus berikut. Hasil belajar matematika dari 3 kelompok sampel yang belajar pada pagi, siang, dan sore hari seperti berikut. Apakah ketiga data kelompok sampel tersebut homogen dengan taraf signifikansi 0,05? Nah, di sini ada tabel hasil belajar matematika kelompok pagi, siang, dan sore. Nah, kelompok A adalah kelas pagi, kelompok pagi, dan siang kelompok B, sore kelompok C. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Pertama, menentukan hipotesis. H0-nya itu adalah varian sama atau homogen dan H1-nya itu adalah varian berbeda atau tidak homogen. Kemudian, menghitung rata mean dan varian serta derajat kebebasan setiap kelompok data yang akan diuji homogenitasnya. Nah, kelas A di sini memiliki jumlah 35, kelompok B 35 dan kelompok C 37. Rata-rata kelompok A 4,375, rata-rata kelompok B 5, rata-rata kelompok C 4,625.
Lalu ada simpangan baku kelompok A 1,408, kelompok B 1,414, kelompok C 1,061. Dan varians dari kelompok A adalah 1,982, varians kelompok B 2, varians kelompok C 1,125. Nah, pembahasan selanjutnya, sajikan derajat kebebasan dan varian setiap kelompok sampel dalam tabel pertolongan berikut. Nah, di dalam tabel pertolongan berikut tuh ada NI dikurang 1, varians, NI dikurang 1 dikali varians, logaritma varians, dan NI dikurangi 1 dikali logaritma varians. Nah, nomor sampel di sini adalah A. Kelompok A, NI dikurang 1 karena tadi jumlah data kelompok A ada 8, maka 8 dikurangi 1, 7. Kelompok B 7 dikurangi 1, 6. Dan kelompok C 8 dikurangi 1, 7. Didapat varians yang tadi yang telah kita hitung. Kelompok A 1,982, kelompok B 2, dan kelompok C 1,125. Nah, untuk kelompok A, NI dikurang 1 S kuadrat, tinggal dikalikan saja. Hasilnya seperti berikut. Dengan jumlah dari kelompok A, B, C itu adalah 33,75. Nah, selanjutnya menghitung logaritma dari varians. Logaritma dari varians adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Dan NI dikurang 1 dikali logaritma varians adalah sebagai berikut dengan jumlah 4,244. Kemudian, setelah membuat tabel pertolongan, hitung varian gabungan dari semua kelompok sampel. Nah, kita sudah mengetahui rumusnya itu adalah rumus gabungannya sigma NI dikurang 1 varians dibagi dengan sigma NI dikurang 1. Nah, tadi kita sudah menghitung sigma dari NI dikurang 1 kali varians adalah 33,75 dibagi dengan sigma NI dikurang 1 adalah 20. Hasilnya, varians gabungannya adalah 1,69. Kemudian, hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan Barlet. B sama dengan logaritma varians dikali dengan sigma NI dikurang 1. Kita sudah mengetahui varian gabungannya itu adalah 1,69, maka logaritma 1,69 dikali dengan 20 hasilnya 4,56. Setelah didapat harga satuan Barlet, hitung nilai C kuadrat. Nah, rumus C kuadrat itu adalah ln dikali B dikurang sigma NI dikurang 1 dikali logaritma S kuadrat. Nah, ln 10 itu adalah 2,30 dikalikan dengan harga satuan Barletnya itu 4,56 dikurang dengan sigma NI dikurang 1 logaritma S adalah 4,244. Hasilnya adalah 0,73. Maka C kuadratnya adalah, C kuadrat hitungnya adalah 0,73. Selanjutnya, tentukan harga C kuadrat tabel. Pada taraf nyata, misalnya A, 0,05 dengan derajat kebebasannya K-1, di sini kan K-nya jumlah kelompok sampel. Ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka C kuadrat tabelnya itu adalah 5,99. Selanjutnya, menguji hipotesis homogenitas dengan cara membandingkan nilai C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Ternyata, C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Karena C kuadrat hitungnya itu adalah 0,73 dan C kuadrat tabel 0,599, maka H0 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika dari 3 kelompok sampel yang belajar pada pagi, siang, dan sore hari memiliki varian yang sama atau homogen. Berikutnya uji Leven. Uji Leven tahun 1960 ini digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi. Uji Leven ini merupakan uji alternatif dari uji Barlet.
Tapi jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan. Adapun hipotesa yang digunakan pada uji Levin ini adalah sebagai berikut. H0 adalah semua populasi mempunyai varian sama atau homogen, dan H1 bukan H0. Artinya ada populasi yang mempunyai varian berbeda atau tidak homogen. Nah, berikut adalah rumus uji Levin. Dapat kita lihat, N adalah jumlah observasi, K adalah banyaknya kelompok, ZIJ itu sama dengan harga mutlak YIJ dikurang rata-rata IJ, lalu YI adalah rata-rata dari kelompok ke I, rata-rata ZI adalah rata-rata kelompok dari ZI, dan rata-rata Z titik-titik itu adalah rata-rata menyeluruh overall dari ZIJ. Nah, sama halnya dengan uji Bartlett, uji Levin juga memiliki tabel bantuan untuk memudahkan kita dalam menghitung nilai statistik uji Levin. Dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari tabel bantuan tersebut, kita bisa menguraikan rumus uji Levin sebagai berikut. Dengan W sama dengan N dikurang K dikali NA dikali rata-rata A dikurang rata-rata keseluruhan dikuadratkan ditambah NB jumlah B dikalikan rata-rata B dikurang rata-rata keseluruhan dikuadratkan dan seterusnya dibagi dengan K dikurang 1 dikali sigma D ditambah sigma E ditambah dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita menemukan nilai statistik uji Levin, kita menentukan F tabel, di mana F tabelnya itu adalah F alpha, DF1, DF2, dengan DF1 itu sama dengan K-1. K-1 K di sini adalah jumlah kelompok data, dan DF2 itu adalah N dikurang K. Nah, setelah kita mendapatkan nilai statistik uji Levin dan nilai dari F tabel, kita dapat membandingkan sehingga kita dapat mendapatkan suatu kesimpulan dengan aturan pertama, jika nilai statistik Levinnya kurang dari nilai kritis F tabel, maka asumsi homogenitas varians dipenuhi. Namun, yang kedua, jika nilai statistik Levinnya itu lebih dari nilai kritis F tabel, maka homogenitas varians tidak dipenuhi. Nah, ini adalah contoh kasus agar kita bisa lebih paham dalam penerapan uji Levin ini. Contoh kasus di sini adalah sebuah perusahaan minuman diet soda sedang memikirkan 3 warna alternatif untuk minuman kalengnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Untuk mengecek apakah warna kaleng akan mempengaruhi penjualan, 18 toko yang mempunyai fasilitas hampir sama dipilih sebagai sampel. Minuman dengan kaleng warna merah dijual di 5 toko terpilih, kaleng warna kuning dijual di 6 toko, dan kaleng warna biru dijual di sisa toko lainnya. Setelah beberapa hari, jumlah penjualan pada setiap toko dicatat. Hasilnya seperti di bawah ini. Ujilah apakah varians penjualan minuman untuk 3 warna tersebut adalah sama. Di sini kita menggunakan taraf signifikansinya adalah 0,05. Lanjut ke pembahasan, kita menentukan hipotesis. Yang tadi H0 itu adalah variannya sama atau homogen dan H1-nya tidak homogen. Nah, kita buat tabel penolong seperti berikut untuk memudahkan dalam menentukan nilai statistik uji Levin. Nah, setelah itu kita hitung rata-rata keseluruhan. Rata-rata keseluruhan itu rumusnya adalah sigma A ditambah sigma B ditambah sigma C dibagi dengan NA tambah NB tambah NC. Hasilnya adalah 12,40. Maka kita dapat menghitung nilai dari NA dikali rata-rata A dikurang rata-rata keseluruhan dikuadratkan. Hasilnya adalah 230,98. Lalu NB dikali dengan rata-rata B dikurang
rata-rata keseluruhan dikuadratkan, hasilnya adalah 30,91. Lalu NC dikali dengan rata-rata C dikurang rata-rata keseluruhan, kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 59,25. Setelah itu, kita tentukan sigma D tambah sigma E tambah sigma F. Hasilnya adalah 885,45. Nah, untuk K1, K dikurang 1 adalah 2. Karena jumlah data di sini adalah 3, maka 3 dikurang 1 adalah 2. Lalu N dikurang K adalah 15. Jumlah sampel di sini ada 18, dikurangi dengan K sebanyak 3 kelompok data, maka hasilnya 15. Setelah itu, nilai statistik leavennya kita tinggal masukkan dari perhitungan yang sebelumnya. Didapat nilai statistik leavennya adalah 2,72. Nah, setelah kita dapat nilai statistik leaven, kita menentukan F-tabel, daerah kritis F-tabel. Dengan DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 15, dan alfa 0,05, maka F-tabelnya adalah 3,68. Nah, didapat nilai statistik leaven sama dengan 2,72 kurang dari nilai kritis F-tabel sama dengan 3,68. Kita sudah membandingkan nilai statistik leaven itu ternyata kurang dari nilai kritis F-tabel. Jadi, keputusannya kita menerima H0. Karena tadi nilai statistik leavennya kurang dari nilai kritis F-tabel. Kesimpulannya, ketiga kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Dan dapat dikatakan juga bahwa varians penjualan minuman untuk ketiga warna adalah sama. Nah, itu dia pemaparan dari kami mengenai uji homogenitas varians. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, semoga membantu, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.